Saukom, keperawatan medikal bedah, part 2. Baik, langsung saja di sini akan ada beberapa soal bagi kalian yang ingin latihan Saukom, khususnya keperawatan medikal bedah, boleh dipersiapkan untuk alat tulisnya ya. Soal yang pertama, seorang laki-laki 78 tahun dirawat di RS dengan keluhan saat batuk mendadak atau tertawa terbahak-bahak disertai dengan keluarnya air kencing. Apa sajakah komponen saluran perkemihan bagian bawah yang mengalami gangguan pada pasien? A. Otot uretra, B. Otot perineal, C. Otot detrusor, D. Sphincter internal, ataukah E. Sphincter eksternal? Jadi di sini kita fokus pada keluhan saat ini pasien, yaitu saat batuk mendadak atau tertawa terbahak-bahak disertai dengan keluarnya air kencing. Nah, jadi pada anatomi fisiologi vesika urinaria kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, ada berapa sih sphincter di vesika urinaria itu. Nah, jadi di anatomi fisiologi ini untuk sphincter yang ada itu ada external urethral sphincter berada pada bagian bawah sini, kemudian pada bagian yang lebih ke atasnya lagi itu ada internal urethral sphincter. Jadi kira-kira apa nih jawaban yang tepat? Kan di kasus pasien tersebut air urinnya itu keluar saat batuk dan tertawa terbahak-bahak. Ya, jawaban yang benar adalah E, yaitu sphincter eksternal. Lanjut, seorang laki-laki berusia 54 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis edem paru. Hasil pengkajian tekanan darah 130/80 mm hidragirum, frekuensi nafas 30 kali per menit, bunyi nafas, pulse, X-ray dan EKG menunjukkan tanda-tanda hipertrofi di ventrikel kiri. Pasien mengatakan sulit bernafas, terutama saat tidur terlentang. Apakah tindakan pada pasien tersebut? A. Nebulisasi, B. Inhalasi uap, C. Batuk efektif, ataukah D. Fisioterapi dada, atau E. Posisi semi-forward. Jadi kita fokus pada hasil pengkajiannya ya guys. Jadi di sini pasien terdapat bunyi nafas real, kemudian hasil EKG-nya menunjukkan tanda-tanda hipertrofi ventrikel kiri, dan pasien juga mengalami kesulitan bernapas terutama saat tidur terlentang, dan juga pasien tersebut didiagnosis edem paru. Seperti yang kita tahu, edem paru itu bisa terjadi karena adanya cairan yang berada pada gelembung-gelembung alveoli seperti ini. Nah, kira-kira apa nih posisi yang tepat untuk pasien tersebut? Ya, jawabannya adalah posisi semi-forward. Next, seorang laki-laki usia 43 tahun di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian didapatkan data batuk berdahak berwarna kuning, bronkitis, tekanan darah 130/80 mm hidragirum, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 27 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, pH 7,43, PCO2 49 mmHg, PO2 74, HCl3 20. Kemudian apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien di atas? A. Hipertermia, B. Kelemahan, C. Pola nafas tidak efektif, D. Gangguan pertukaran gas, ataukah E. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya, kita sebelum menjawab pertanyaan ini kita harus mengetahui dahulu ya untuk berapa sih nilai normal dari pH, PaCO2, PaO2, dan lainnya. Nah, kasus bisa kita lihat ada beberapa ya dari gangguan yang terjadi itu ada di PaCO2, di mana normalnya PaCO2 itu 35 sampai 45. Nah, di kasus ini 49, berarti ada peningkatan. Kemudian ada juga peningkatan pada HCl3 20. Maksudnya penurunan, di mana HCl3 itu normalnya 22 sampai 26. Kemudian adanya
batuk berdahak, kekuningan, dan bronki. Plus, namun di sini karena ditambah dengan adanya data blood gas analisis, maka kita bisa mengambil diagnosa apa nih? Ya, benar banget, jawabannya adalah D. Gangguan pertukaran gas. Lanjut, seorang laki-laki berusia 20 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan anemia, mengeluh lemas, nafsu makan menurun, dan mual. Riwayat talasemia sejak 1 tahun yang lalu, hasil pengkajian konjungtif anemis, bibir pucat, turgor menurun, tekanan darah 100 per 60 mm hidragirum, nadi 100 kali per menit, terabel lemah, suhu 38 derajat Celcius, hemoglobin atau Hb 7 gram per dl, akral dingin. Apakah masalah keperawatan pada pasien tersebut? A. Defisit nutrisi, B. Hipertermi, C. Kelemahan, D. Hipovolemia, ataukah E. Intoleransi aktivitas? Jadi kita harus fokus dulu ya pada hasil pengkajian saat ini atau data yang terbanyak di kasus tersebut. Nah, ada konjungtif anemis, bibir pucat, turgor menurun, kemudian nadi teraba lemah, suhunya meningkat, dan akral dingin. Jawabannya adalah D. Hipovolemia. Next, seorang wanita berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian menunjukkan ronki paru atas, sulit mengeluarkan dahak, batuk, tekanan darah 130 per 80 mm hidragirum, frekuensi nafas 28 kali per menit. Saat ini pasien sudah mendapatkan terapi oksigen 3 liter per menit. Apakah intervensi yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Kolaborasi pemberian bronkodilator. B. Ubah oksigen dengan masker 6 liter per menit. C. Lakukan fisioterapi dada. D. Posisikan semi-fowler. Ataukah E. Ajarkan batuk efektif. Ya, di sini pasien menunjukkan ronki paru atas ya guys. Sulit mengeluarkan dahak, namun pasiennya bisa batuk. Jadi kita bisa melakukan intervensi yaitu E. Ajarkan batuk efektif. Next, seorang wanita berusia 41 tahun sudah selama 3 hari dirawat di ruang penyakit dalam dan mengeluh sesak nafas. Hasil pengkajian terdapat ronki di basal paru, sulit mengeluarkan dahak, dan tidak bisa berbicara karena suaranya serak. Tekanan darah 130 per 80 mm hidragirum, frekuensi nafas 30 kali per menit. Saat ini pasien sudah mendapatkan terapi oksigen 3 liter per menit. Apa intervensi yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pemberian oksigen dengan masker 6 liter per menit. B. Kolaborasi pemberian bronkodilator. C. Lakukan fisioterapi dada. D. Posisikan semi-fowler. Ataukah E. Batuk efektif. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa C? Dilakukan fisioterapi dada karena di kasus hasil pengkajiannya itu terdapat ronki di basal paru. Pasien sulit mengeluarkan dahak dan tidak bisa berbicara karena suaranya serak. Next, seorang perempuan berusia 52 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Hasil pengkajian suara nafas wheezing, tekanan darah 140 per 90 mm hidragirum, frekuensi nadi 94 kali per menit, frekuensi nafas 26 kali per menit, saturasi oksigen 94%. Pasien dilakukan nebulisasi dan terapi Ventolin. Apakah evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? A. Menanyakan respon verbal. B. Mengukur tekanan darah. C. Mengkaji suara nafas. D. Mengukur saturasi. Atau E. Menghitung nadi. Kira-kira apa jawaban yang tepat? Benar sekali, jawabannya adalah C. Mengkaji suara nafas. Jadi setelah perawat memberikan tindakan nebulisasi dan terapi Ventolin, maka kita harus ngecek lagi nih atau mengkaji lagi suara nafas pasien apakah masih terdengar wheezing atau tidak. Next, seorang laki-laki usia 60 tahun berat badan 60 kg dirawat di ruang internal mengeluh sakit dan sulit saat DAK. Hasil pemeriksaan didapatkan distensi pada area suprapubis, tekanan darah 140 per 90 mm hidragirum, frekuensi nadi 88 kali per menit,
suhu 37,4 derajat Celcius, frekuensi nafas 24 kali per menit, pasang kateter dengan produksi 30 cc per jam. Apakah masalah pada pasien tersebut? A. Resiko kelebihan volume cairan. B. Retensi urin. C. Resiko infeksi. D. Hipertermi. Ataukah E. Nyeri akut? Ya, jawabannya adalah B. Retensi urin. Karena di sini pasien mengeluh sakit dan sulit saat BAK, dan juga saat pemeriksaan didapatkan distensi pada area suprapubik. Next, untuk soal yang terakhir, seorang laki-laki usia 56 tahun dirawat di ruang internal mengeluh sakit dada. Hasil pemeriksaan sianosis dan hiperventilasi atau kusmaul. Perawat mengambil sampel darah arteri untuk pemeriksaan analisis gas darah. Setelah melakukan desinfektan arteri radialis, perawat melakukan penusukan dan darah berhasil masuk spuit. Perawat kemudian mencabut dan melakukan penekanan pada area penusukan. Apakah tindakan perawat selanjutnya pada kasus di atas? A. Menutup jarum spuit dengan karet. B. Memberi label identitas pada spuit. C. Memasukkan darah pada botol yang disiapkan. Kemudian D. Mengeluarkan udara pada spuit dengan segera. Ataukah E. Menarik spuit untuk memastikan tidak ada udara? Ya, jawabannya untuk pemeriksaan blood gas analysis, kita harus segera menarik spuit ya guys, untuk memastikan tidak ada udara agar hasil darah yang akan diperiksa nanti efektif. Jadi jawabannya adalah E. Sekian video dari saya, semoga para teman sejawat dapat lancar dan sukses untuk hukumnya. Jangan lupa subscribe and thank you.